Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Migita Pramudewardani, NIM 2020 1011 0311 355. Perkenalkan, nama saya Riyadi Rahmayuda dengan NIM 2020 1011 0311 352. Kami dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan tentang teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan sosiokultural atau sosiokriminal. Sebelum membahas teori-teori kriminologi secara lanjut, rekan saya Riyandi akan meninjau secara singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Oke, untuk materi yang pertama kita masuk kepada tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Jadi, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek. Sedangkan secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Jadi, secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan. Yang pertama, secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Dan sedangkan yang kedua, secara kriminologinya, kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Su Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau intentional act maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Su Titus Reid juga menyatakan ciri-ciri kejahatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Ciri-ciri yang kedua, kejahatan merupakan pelanggaran hukum pidana. Ciri-ciri yang ketiga, kejahatan dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. Dan ciri-ciri yang terakhir, kejahatan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya Arifi ciri-ciri kejahatan menurut Su Titus Reid. Nah, saya akan menjelaskan lagi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan. Menurutnya, kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadapnya. Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan menurut Hofigels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai sebuah kejahatan. Menurutnya, kejahatan itu adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai suatu label atau etiket. Nah, di sini contoh dari perilaku tersebut seperti apa ya? Nah, menurut saya contohnya itu ya nama-nama perilaku yang dimaksud yaitu seperti pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Nah, kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya kami akan meninjau secara singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Rekan saya, Riyandi, akan menjelaskan tentang mazhab positif Italian. Silakan. Oke. Jadi yang pertama itu mazhab positif Italian. Apa sih mazhab positif Italian itu? Nah, mazhab positif Italian itu penolakan terhadap mazhab sosialis dilancarkan oleh kaum-kaum tipologis, yakni mereka yang mengungkap
bahwa kejahatan bukan dihasilkan dari pengaruh ekonomi, namun kejahatan dihasilkan dari pengaruh perilaku manusia itu sendiri. Penolakan terhadap aliran klasik ini disebut aliran positive school pada abad ke-19. Aliran positif muncul karena ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik. Aliran yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang merupakan faktor biologik maupun kultural. Ini berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginannya, tetapi dibatasi oleh perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya. Secara singkat, aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum, sebab akibat cause effect relationship. Aliran positif mempunyai landasan berpikir sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Yang kedua, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia itu sendiri. Yang ketiga, tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas itu terletak pada individu atau juga pada lingkungannya sendiri. Yang keempat, tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Yang kelima, abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Yang keenam, treatment. Treatment ini telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan itu. Pelopor dari ajaran positif ini bernama Kaisar Lombroso. Ajaran Lombroso ini menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pionir dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab Italia. Menurut pelopornya, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Dan ini dikatakan oleh Lombroso yang disebut juga dengan criminal is born non-made. Nah, selanjutnya yakni mazhab lingkungan. Mazhab ini dipelopori oleh para ahli kedokteran di Prancis yang menentang ajaran Lombroso tentang kejahatan yang bercorak antropologis dari abad ke-19. Mereka semua menganut garis-garis yang diberikan oleh Lamarck, Geoffroy, dan Pasteur yang menekankan pada arti lingkungan sebagai sumber dari segala jenis makhluk dan penyakit-penyakit yang timbul. Mazhab ini sebagian besar lebih memajukan teori lingkungan dengan menentang ajaran yang menyatakan bahwa kejahatan ada sejak lahir. Tokoh terkemukanya adalah Lacassagne pada tahun 1893 sampai 1924. Lacassagne merupakan seorang guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di Perguruan Kriminal Internasional yang menentang hipotesa Lombroso dan merumuskan ajaran mazhab lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, mazhab yang didasarkan pada lingkungan ekonomi ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19. Teori ini mengatakan faktor-faktor ekonomi yang terpenting adalah keadaan sosial di sekeliling kita. Dengan sebuah perbandingan modern, di mana diumpamakan keadaan sosial di sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Kuman adalah orang yang mendapatnya. Suatu unsur akan mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Tokoh yang tidak kalah penting dalam mazhab lingkungan ini yaitu Girardeau pada tahun 1843 sampai 1904. Menurut pendapatnya, kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis.
yang seperti kejahatan-kejahatan masyarakat lainnya yang dikuasai oleh peniruan. Oke, jadi teori mazhab Italia, teori mazhab lingkungan kita sudah jelaskan tadi. Dan teori mazhab Italia itu intinya berasal dari faktor biologisnya sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teori kriminologi yang ada di mazhab lingkungan itu. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Bibi. Oke, baik. Jadi sebelum kita membahas teorinya secara lanjut, kita review lagi nih, apa sih mazhab lingkungan itu ya. Jadi menurut Lasane, ajaran ini menyatakan bahwa keadaan sekeliling atau lingkungan adalah salah satu pemilihan dari timbulnya kejahatan. Teori yang pertama yakni teori individuologis. Teori individuologis ini mempelajari adanya hubungan antara faktor-faktor individu dengan pelanggaran hukum. Teori ini berkembang di negara Eropa kontinental seperti Austria, Jerman, Italia, Belgia, Swedia, dan Swiss. Oke, jadi teori individuologis itu terjadi karena hubungan faktor-faktor individu dengan pelanggaran hukum ya. Nah, menurut R&B contohnya itu kayak apa? Faktor-faktor individu dengan pelanggaran hukum itu sendiri. Kalau menurut saya contoh kasus dari teori individuologis ini seperti pelanggaran lalu lintas. Kan pelanggaran lalu lintas itu dilakukan oleh masing-masing individu nih. Ya. Nggak mungkin kalau secara berkelompok langsung melanggar lalu lintas secara bareng-bareng gitu kan. Iya, benar sekali. Dan yang kedua ada teori sosiologis. Teori ini mempelajari kejahatan dan pelanggaran hukum dihubungkan dengan faktor-faktor sosiologis atau sosial ekonomi. Teori ini berkembang di Amerika Serikat, Perancis, dan Belanda. Contoh kasus dari teori ini nih, Mas Yandi, ada jual lepas. Nah, contoh kasus dari teori sosiologis ini kita kan kurang sering gitu mendengar dari contoh kasus ini sendiri. Nah, contoh teori dari sosiologis ini seperti apa gitu? Seperti jual lepas. Jadi jual lepas itu menjual tanah secara kontan tanpa syarat apapun. Jadi bisa diartikan kalau itu seperti jual beli tanah gitu, Mas Rini. Oke, kita lanjut ya. Nah, teori yang sudah dijelaskan tadi itu bisa terbagi menjadi dua bagian, antara lain yang pertama non-class oriented theories. Nah, yang pertama itu yang termasuk non-class oriented theories, yaitu bernama teori ekologis. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan faktor-faktor kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, atau horizontal mobility, perbedaan desa dengan kota, daerah dengan perumahan. Nah, contoh dari teori ekologis ini sendiri yakni contoh kasus seperti pembegalan. Nah, contoh kasus pembegalan itu kan kebanyakan dari faktor kepadatan penduduknya. Nah, kalau kepadatan penduduknya itu rendah, nah itu kan semakin banyak begal yang ada di sana gitu. Kalau sebaliknya kepadatan itu tinggi, nah kejahatan seperti begal itu akan diminimalisir sendiri gitu loh. Tapi ini Mas Yandi, banyak kayak yang di lingkungan perumahan itu masih ada seperti kasus-kasus pencurian. Itu juga termasuk apa enggak? Nah, menurutku kasus pencurian itu termasuk dari contoh teori ekologis itu sendiri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan, itu faktor-faktor dari kepadatan penduduk juga, mobilitasnya penduduk, nah perbedaan desa dari perumahan gitu sih. Selanjutnya, yakni ada teori konflik kebudayaan. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan konflik antara berbagai sistem nilai dalam suatu daerah.
Contohnya yakni pengklaiman warisan budaya Indonesia oleh negara Malaysia, oleh negara tetangga nih. Oh, itu negara sendiri nih ya, Iya, Malaysia. negara tetangga. Wah. Ini pernah nih saya baca berita itu bacanya judulnya kayak gini. Satu rumpun tapi tidak akur. Wah. Seperti itu Mas Riani. Keren nih judulnya Iya. ya. Nah, ini kan pengklaiman dari saudara kita sendiri, Iya, negara kan, iya. Malaysia apalagi Iya. gitu loh. Nah, seperti apakah itu pengklaiman dari negara tetangga gitu loh? Contohnya itu kayak apa? Contohnya tuh seperti pengklaiman wayang kulit. Pernah kan itu dulu ada kasusnya Iya. wayang kulit yang seharusnya jadi warisan budaya Indonesia, tapi diklaim oleh Malaysia. Selain wayang kulit juga ada seperti batik dan bahkan ada lagu daerah juga Mas Yani. Wah, ini semua harus diteruskan ini. Iya. Nggak boleh budaya kita diambil oleh negara tetangga, itu negara Malaysia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori faktor ekonomi. Nah, faktor ini mencoba mencari hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan dan penderitaan rakyat. Nah, contoh kasusnya itu seperti apa ya gitu? Seperti apa Mas Yani? Wah, jadi apa ya? Yang lagi booming sekarang ini. Lagi booming sekarang Iya, ini, iya. gitu loh. Nah, contoh kasusnya itu seperti korupsi tentang bansos, yakni seperti dengan bantuan sosial. Lebih tepatnya bantuan sosial itu untuk COVID-19 gitu loh. Iya. Nah, dana yang korupsi di bansos ini itu gak sedikit loh. Hampir 100 triliun ya. Wah, itu kalau gak kebayang sih banyak kayak apa kan gitu loh. Iya. Selanjutnya yakni teori differential association theory yang dikemukakan oleh Sutherland. Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap perbuatan kejahatan yang ada di dalam masyarakat dan ini terus berlangsung. Contohnya nih Mas Yandi, sekarang kan banyak nih kayak buku-buku bajakan seperti itu. Iya. Pelanggaran hak cipta, Kayak hak cipta gitu ya. plagiasi seperti Plagiasi. itu contoh kasus dari differential association theory. Nah, itu untuk pelaku dari plagiarisme sendiri itu apa ya, kurang apa ya, hukumnya itu kurang diperhatikan oleh mereka Iya, sendiri, iya. ya kan? Padahal sekarang udah ada undang-undang yang Ya, mengatur. undang-undang cipta sendiri Iya. kan gitu. Tapi negara kita itu apa ya, untuk hukumnya sendiri itu ada gitu, tapi untuk penerapannya kurang. Iya, masih kurang. Ya, itu kan apa ya, kita itu respect gitu kan yang membuat gitu, yang membuat seperti kayak buku. Nah, kalau kalian tidak dihargai, ya buat apa gitu Iya. kan? Mereka juga berkarya untuk kemajuan negara kita sendiri, negara Indonesia gitu. Nah, tadi kan udah membahas dari contoh satu macam teori dari masa hubungan. Yang kedua ini saya akan membahas tentang class oriented theory. Teori ini ada beberapa macam. Yang pertama, teori anomi. Teori ini menggambarkan keadaan suatu masyarakat di mana himpunan-himpunan peraturan yang mengatur hubungan unsur-unsur dalam sistem sosial menjadi kacau balau. Akibatnya ialah bahwa anggota masyarakat mengalami kebingungan sendiri. Nah, contohnya itu kayak ya sekarang gitu loh, yang kita rasakan sekarang. Payo, penyakit sekarang COVID-19. ya COVID-19 gitu loh. Kalau COVID-19 termasuk contoh kasus dari teori anomi ini, kenapa kok bisa masuk ke teori anomi? Nah, kenapa saya memilih contoh dari kasus COVID-19 ini dari teori anomi? Nah, ya secara realistis gitu loh. Pemerintah membuat undang-undang untuk siapa? Untuk kita. Ya, untuk kita rakyat Iya, Indonesia kan. rakyat. Nah, peraturan itu pastinya harus dipatuhi kan, Iya. ditaati gitu loh. Tapi di media-media sana banyak pejabat-pejabat Indonesia masih tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai peraturan undang-undang yang sudah dibuat gitu loh. Jadi apa ya,
secara apa ya, arti dari teori anarki ini kan akibatnya itu membuat anggota masyarakat mengalami kebingungan sendiri. Iya. Nah, Jadi kacau balau. nah itu jadi kacau balau kan, masyarakat bertanya-tanya itu loh. Kita kan berkaca terhadap atasan dari pemerintah gitu Iya. loh. Kalau pejabat pemerintah sendiri ya apa daya masyarakatnya gitu Karena kan. sekarang kan masyarakat tuh lebih mencontoh ke pemerintah sendiri ya. Pemimpin kan Ah, apalagi mencontoh gitu. pemimpinnya. Kalau pemimpinnya udah ngasih contoh yang tidak baik, padahal peraturan itu kan dibuat Untuk semuanya. semuanya gitu loh. Yang membuat juga harus mentaati lah Iya. gitu. Nah, yang kedua ada teori subkultur. Teori ini pada dasarnya membahas dan menjelaskan tentang bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Nah, geng-gengan nih Mas Riandi. Wah. Pernah denger gak? Pernah dong. Geng-gengan ini. Sering nih kayaknya geng-gengan. Teori subkultur ini sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual atau intellectual heritage. Contohnya seperti vandalisme yang dilakukan oleh geng-geng. Nah, aku mikir sih vandalisme itu mungkin teman-teman belum tahu ya, Iya. gitu. Emang yang nonton video ini Iya. tahu jelaskan dong. Vandalisme itu apa Vandalisme sih? itu kayak langsung sebutin contohnya aja ya. Ya, Vandalisme itu kayak coret-coret tembok kayak gitu tuh. Tapi kan biasanya ada nih kayak yang gambar di tembok tapi dibayar. Jadi itu mereka menggambarnya itu secara legal. Tapi yang dimaksud vandalisme itu yang secara ilegal, secara diam-diam. Oh, kayak seperti apa ya? Di jalan-jalan gitu ya? Iya, di Tembok-tembok jalan-jalan gitu. Padahal kan itu udah ada tulisannya tuh ya di Iya. situ kayak dilarang mencoret-coret, tapi itu masih ada coretannya. Masih ada. Kayak itu vandalisme. Terus selain vandalisme itu kayak ada geng motor. Seperti itu. Oh, wah, apa tuh contohnya? Aduh, kalau nama-namanya nggak tahu saya. Oke. Pokoknya Tapi geng pasti motor, banyak lah ya iya, di Indonesia. iya, geng motor kayak gitu. Yang bikin resah masyarakat. Gitu. Padahal apa ya? Kreativitas anak muda itu bisa Nah, apa ya? betul. Dilegalin gitu iya, loh. dilegalin. Padahal juga ada kayak organisasi seperti graffiti gitu Pak. Nah itu kan kalau secara ilegal nanti jatuhnya ke vandalisme. Iya. Wah itu rugi sekali. Padahal mereka punya kreativitas lebih dari anak-anak lainnya. Gitu. Sebenarnya pemerintah itu maksudnya sudah mendukung bakat-bakatnya orang-orang itu dengan kayak kan misalnya ada tuh yang kayak gambar-gambar tapi dibayar seperti itu. Ya. Itu kan sama aja pemerintah juga udah mendukung. Tapi masih banyak juga anak muda yang menyalahgunakan nih Mas Dandi. Jadi kayak tempat-tempat umum digambar-gambar. Ya. Kayak gitu. Jadi menurut aku sih lebih ke apa ya penanganan sosialisasi Iya, gitu kan. Iya, sosialisasi. Ayo ini loh seperti apa ya pemerintah kayak mengadakan apa ya ajang kreativitas gitu, ajang kreativitas. Benar. Nah itu kan bisa sih buat di jalan-jalan gitu Iya. kan, kayak apa ya lebih menarik gitu loh jalan-jalan dan itu sudah legal, sudah ada apa ya izin dari pemerintah sendiri gitu. Tapi kebanyakan anak-anak yang ngelakuin vandalisme ini biar nggak ketahuan, maksudnya diam-diam gitu loh. Iya. Itu biasanya coret-coretnya itu di bangunan-bangunan yang mangkrak. Oh bangunan-bangunan yang nggak apa ya Nggak nggak pernah pakai lagi. dipenghuni gitu kan, Iya. nggak dipakai lagi. Terus kalau nggak gitu di bangunan-bangunan yang udah dirobohin, udah dilengsarkan sama pemerintah. Contohnya nih kalau di Kota Malang ada di daerah Kota Lama. Oh iya Kota Lama. Depan udah- rumah sakit Pandeglang Malang itu ada Nah. bangunan mangkrak gitu mas. Anak-anak biasanya ngelakuin vandalisme di situ. Jadi coret-coret di situ. Itu gak baik ya teman-teman, gak boleh contoh itu. Oke, yang terakhir kita lanjut ke apa ya? Oke, namanya adalah teori labeling atau disebut teori label. Teori label ini diartikan dari segi pandangan pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label dalam masyarakat untuk mengidentifikasi anggota tertentu pada masyarakatnya. Nah, membahas tentang teori labeling ini mas, aku jadi ingat kasus yang sekarang juga lagi booming nih. Apa tuh? Kasus teroris Ada. itu yang ada di Papua itu. Apa tuh namanya? Kasus teroris penembakan yang dilakukan oleh OPM seperti itu. Ya, OPM.
menurut Mas Randy seperti apa gitu? OPM itu panjangannya Operasi Papua Merdeka. Iya. Ya kan? Organisasi. Iya. Papua Merdeka. Iya. Oke. Nah, organisasi Papua Merdeka ini dia kan apa ya? Untuk memerdekakan Papua. Jadi Memerdekakan Papua mereka sendiri. ingin lepas dari Indonesia. Ingin lepas dari Indonesia kan, organisasi ini ingin lepas dari Indonesia gitu. Tapi cara mereka yang salah gitu loh. Kan pastinya bisa dibicarakan baik-baik. Tidak apa ya? Tidak memecah belah dari negara kita sendiri, negara Indonesia gitu. Apalagi organisasi ini udah apa ya? Banyak menahan korban dari aparat, dari warga Papua sendiri pun itu menjadi korban gitu loh. Nah, jadi kita itu harus apa ya, mengerti apa sih artinya kecintaan kita kepada tanah air kita Indonesia gitu loh. Selain itu Mas Randy, OPM ini saya pernah baca di berita nih. Itu mereka itu melakukan jual beli senjata secara ilegal. Jual beli senjata itu? Iya. Ilegal? Iya. Ilegal ya? Iya, seperti itu. Kayak gitu. Nah, jual beli senjata ilegalnya itu apalagi? Dari berita itu, Iya. yang menjual itu dari apa? Dari apa? Masa dari apa? Ya, ada dari apa sendiri. Kalau nggak salah, sebut saja ya, itu dari TNI. Ada juga dari TNI. Kalau nggak salah, saya baca berita itu pangkatnya Pratu. Dia itu membelot gitu loh, dari TNI ke organisasi Papua Merdeka. Nggak tahu ya kita alasan dia membelot ke Papua Merdeka. Itu beritanya sudah valid. Ya udah valid tuh, udah menyebar juga di media-media. Sangat disayangkan sekali ya kalau. Ya sangat disayangkan, apalagi itu Di apalagi negara, kita di iya. negara kita. Padahal di Papua sana itu banyak sekali korban dari OPM ini yang merupakan abdi negara. Abdi negara juga seperti Iya. polisi, tentara, masyarakat, udah banyak kok yang tewas di sana diserang oleh OPM itu sendiri. Nah, kan kalau dulu kan OPM ini nggak pemerintah itu nggak menyuruh aparat-aparat untuk menyuruh OPM karena masih terlindung sama hak asasi Ya manusia. masih ada apa ya, undang-undang dari hak asasi manusia itu sendiri. Tapi kalau sekarang kayak udah membunuh orang kayak gitu tuh gimana Mas? Menurut saya sih orang-orang yang ada di OPM ini, nah mereka itu belum paham gitu loh, apa sih Pancasila, apa sih UUD 1945 gitu. Mungkin apa ya, segi sosialisasi tentang kecintaan kita terhadap Indonesia itu kurang di sana, di negara di bagian Papua gitu loh. Jadi pemerintah itu apa ya, Papua itu termasuk pelosok dari Indonesia Iya. gitu loh. Mungkin di sana pendidikannya kurang. Iya. Jadi pemerintah Kurangnya pemerataan dari pemerintah. pemerataan apa ya, kualitas sumber daya manusia gitu loh, harus diratakan lagi gitu. Nah, tapi balik lagi nih, kalau mau memeratakan, tapi kan keadaan di sana kan juga masih genting-gentingnya. Ya, Dari nah, teroris-teroris itu. maka dari itu pemerintah, bukan pun cuma pemerintah sih, kita sebagai warga Indonesia ya harus apa ya, ikut gitu loh, maksudnya nggak terjun langsung loh ya. Iya. Kalau terjun langsung ya pasti aparatnya sendiri. Iya. Mereka kan bersenjata. Iya. Ya seperti apa ya, lebih menjaga gitu loh, untuk diam di rumah, nggak keluar dari apa ya, wilayah-wilayah yang dilarang gitu. Oh, makanya jadi saat ini status OPM itu dari yang dulu nggak boleh diserang, sekarang jadi harus diserang, harus ditangkap. Nah, kayak gitu ya. Ya sekarang pemerintah itu udah mengerahkan beberapa anggota khusus dari TNI gitu. Saya kurang tahu juga sih anggota khusus itu bernama apa. Nah itu ditugaskan untuk menangkap anggota OPM. Soalnya anggota OPM ini sudah meresahkan. Nah, frekuensi kita meresahkan. Sudah meresahkan. Ya. Oke. Jadi kita udah ada di penghujung video nih, akhir-akhir video gitu. Nah, tadi kan udah dijelaskan. Nah, yang pertama tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi gitu. Jadi menurutku sih kejahatan itu sesuatu yang Buruk. apa ya, buruk, sangat jelek, sangat tidak baik Iya. gitu. Yang apa ya, pasti
pastinya bertentangan dengan ya, nilai ya, dan nilai. norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ya, benar sekali. Dan yang kedua itu kita tadi kan sudah menjelaskan tentang mazhab positivitarian dan mazhab lingkungan. Ya. Nah, mazhab positivitarian itu muncul karena teori klasik itu gitu loh. Yang digunakan oleh Lombroso. Ya, Lombroso tadi kan. Ya. Nah, Sedangkan Lombroso sendiri itu tadi sebutannya apa ya? criminal is born Not made. Nah, Ya. gitu. Nah, teori positivitarian itu ditentang oleh mazhab lingkungan gitu. Ya. Nah, jadi munculnya mazhab lingkungan itu ya karena mazhab dari positivitarian itu sendiri gitu. Dan yang ketiga, tadi kita udah menjelaskan tentang macam-macam teori yang ada di mazhab lingkungan. Nah, semoga dari apa ya, kita menjelaskan, menjabarkan Dari diskusi dan kita diskusi kali kita ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini gitu. Kalau kami ada salah kata, mungkin ada salah arti kan, kami minta maaf gitu. Kalau boleh komen nanti di bawah gitu kan. Ya. Kritik dan sarannya ditunggu, oke? Nah, sebelumnya terima kasih banyak dan intinya semoga bermanfaat gitu buat teman-teman. Oke, see you di video yang selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.